Halo. Aduh, capek juga ya malam-malam. Kayak ya hidup gak oke gitu. Hari ini kita bikin cerita-cerita lagi bareng teman kantor kayaknya, yang udah nggak satu kantor lagi. Kayaknya dia orang yang cukup relevan untuk membicarakan tentang akuntansi, pajak kali. Anaknya Ibu Sri Mulyani, kita kenalkan dulu teman kita, Diki Novaldi. Halo semuanya, saya anti finance team Oke. karena terlalu serius. Gimana ya? Gak semuanya sih. Oke. Tapi lulusan apa? Akuntansi kebetulan, Benar, berarti. tapi salah jurusan kayaknya. Kenapa kok bisa bilang langsung salah jurusan? 3 tahun kuliah, gak ngerti laporan keuangan. Terus Tapi saya suka pajaknya. Pajak itu mengasihkan. apa yang lu dapat dari kuliah selama ini berarti? Yang penting lulus. Oh, itu prinsipnya. Betul, tapi prinsipnya mungkin diubah. Kebanyakan orang lulus tepat waktu. Kalau gua mungkin lulus di pada waktu yang tepat. Oke. Nggak bisa saya lulus. Berarti lo tipikal mahasiswa yang datang duluan pas ujian tapi ambil duduk paling belakang. Oh, betul. Aduh ya Allah, Diki. Ngetep tempat itu perlu. Iya, iya. Tapi sering bawa kalkulator nggak kalau dulu kuliah? Dikarenakan tuntutan jurusan jadi bawa Casio yang ada sintak error Iya, itu betul. bangsat. Tapi ngerti nggak dulu pelajaran log-log itu? Log sin kostan jarang sih. Oh enggak ya, nggak terlalu tepat ya? Satu semester doang. Dan saya tidak mengharapkan itu bersemester najis. Buset. Tapi Kalau bilang kan semua lagi. kampusnya oke nggak? Oke, kampusnya oke. Alhamdulillah. Nah, yang sebelumnya ABFFI berubah jadi IKPI ya. Pokoknya di kampus saya belakang Setiabudi Building. Oke. Nggak Udah, usah saya sebut. jangan sudah sebentar pada datang. Ya, Tapi ya. keinginan dulu kuliah kan ada tuh, Oh benar. pajak lagi, keren lagi, kacamataan udah kayak nerd kayak gitu kan. Tapi saat kuliah pengen jadi apa harusnya? Pengennya saat itu. Saat kuliah ya. Saat kuliah berarti ya. Iyalah, keinginannya kenapa ambil jurusan ini, terus kayaknya gue pengennya ke depannya kerjanya di PwC deh, Deloitte. Ya, Menteri itu Keuangan. salah satu auditor eksternal ya. Oke. Itu mungkin ingin Waktu itu lebih sadar otak kali ya. bodoh berarti. Iya, jangan gak bodoh sih. Enggak ada orang yang bodoh, malas mungkin. Mungkin dan mungkin memang bukan bidangnya di situ. Ya, itu. Setiap orang punya alter ego-nya masing-masing. Betul. Akhirnya jatuh di pekerjaan sekarang apa? Sangat mungkin apa ya? Dibilang sangat jauh oke dari jurusan, tapi mungkin dari kepribadian. Saya seorang suka ngobrol. Lah, pekerjaan sekarang Customer service. tapi ngetik. Nah, Ngetik iya, call juga iya. pernah menjadi agent call, kayak nelpon orang mungkin. Pernah? Mungkin nelpon keluar ya, kalau nelpon terima telepon enggak. Maksudnya gimana coba? Jadi di dunia customer service itu ada yang namanya inbound call dan outbound call. Oke. Inbound call itu yang terima telepon dan itu najis Kenapa? bagi saya. Kenapa? Auto answer dan untuk minum susah. Terus di anjing-anjinginnya sangat jelas di kuping. Oh, sering kayak gitu. Sering. Saya belum greeting selamat pagi sudah di anjing kamu. Saya udah pernah itu. Terus SOP sebagai CS itu boleh marah nggak? Balikin kayak Oh tidak boleh. Kita tidak boleh menyudutkan, harus netral. Jadi kita dibilang anjing harus terima. Gitu. anjing. Dalam hati kita ngedumel juga. Oke. Bentar ya. Ya, sorry ya. Teman kita ini memang lagi sibuk aja. NFT biasa, kripto. Enggak. Jangan ngomong kotor, ntar nggak ada duitnya kan, duitnya baru lu juga ntar. Oh iya. Kembali lagi ya. Apa Oke. tuh? Berapa lama menjadi di dunia perteleponan itu saat itu? 2 minggu. Itu baru lulus kuliah? Enggak dong. Oh, udah lama juga setelah kuliah. Setelah lulus kuliah jadi apa awalnya? Tukang sampah enggak ya? Ini saya fokus nganggur saat itu. Oh iya. Hmm. Oke, terus
Idealis lah, makanya lu bisa idealis kalau lu udah sukses. Jadi, semua orang bilang gitu ya. Betul. Ya balik lagi sih realita kehidupan ya. Kalau ekonomi Anda kurang seperti saya, jangan idealis dulu. Oke. Berapa lama nganggur setelah lulus kuliah? 1,5 tahun tapi gak pure nganggur. Melamar juga. Mungkin lebih ke IO, LO kayak gitu. Saat itu magang kebanyakan. lah kan lulus kuliah kok magang? Nyari duit. Oh, oke. Mendapatkan rezeki yang lumayan dari sana atau kayak kayaknya bukan gue di sini di dunia LO-an kayak gini, IO kayak gini. Gimana rasanya? Justru di dunia kayak IO, LO itu cocok sih, gak cocok sih menurutnya. Ketemu orang banyak itu saya suka. Oke. Dan kenal orang banyak saya suka. Oke. Tunggu bentar, agak pegal saya ya. Lanjut. Iya. Lanjut. Jadi kalau ketemu orang baru, ketemu banyak relasi itu saya suka. Oke. Yang penting selama itu obrolannya tidak merugikan satu sama lain. Oke. Tuh. Saya pernah DLO di partai kalau Anda tahu ya. Anak partai dulunya. Oh, partai banget walaupun harus netral, yang penting duit. Tetap duit. Jakarta itu harus duit emang. Keras Jakarta. Kok muka saya merah banget di sini? Maaf ya, saya lagi masuk angin. Oke ya. Setelah itu kenapa kepikiran untuk menjadi CS? Apa nih? agent apa namanya itu? CS Customer Service di bidang startup saat itu ya. Oh, saya awal masuk dunia konten. Kenapa memilih itu atau nggak ada pilihan lain karena di pajak udah betul tahu kualitas ini? Karena salah satu kerjaan yang nerima semua jurusan. Oke. Lu S1? D3. Oke, D3 kepanjangannya apa? Diploma 3. Iya. Iya, seruput dulu kawan. Ya. Apa minumannya ini? Teh botol. Jangan ketawa dong. Oke, akhir saat itu udah langsung jadi under di perusahaannya atau masih kayak outsource pride. Dan sebenarnya lulus kuliah itu udah ditawan oleh senior kampus. Mau nggak masuk sini, tapi dibilang outsourcing. Masih sebelah mata lah tahun 2017. Gimana pandangannya melihat outsourcing di zaman dulu? Bukan zaman dulu, setelah lulus kuliah, apa pikiran tentang outsourcing saat itu? Tahan ijazah. Itu yang saya takutkan. Gaji dipotong, Nggak, kayaknya semua orang lulus kuliah mikirnya kayak gitu. Dan akhirnya kejebak sama realita duit nggak ada. Betul, dan pada akhirnya yang penting kerja. Yang penting kerja. Betul. Oke. Tapi yang minimal dengan standar kuliah, standar pendidikan saya. Oke. Masuklah salah satu startup di outsourcing project di Burung Biru Twitter. Bukan Oke. Saat itu jadi maksudnya CS chat tim, lebih ke tim KYC mungkin sebenarnya. KYC itu sendiri know your customer. Oke. Jadi saya mensortir dokumen-dokumen yang bisa diterima oleh standar dari perusahaan tersebut. Keren berarti. Ya, lumayan oke ya. Lumayan untuk langkah awal. Dapat pekerjaan yang benar-benar pekerjaan lah, bukan yang pekerja lepas kayak freelance gitu. Mendapatkan gaji bulanan. Betul. Gede nggak waktu itu? 2000 berapa? 2018 sih UMR zaman dulu 3,6 ya. Udah gede itu ya? Gede dong. Lumayan ya? Lumayan. Nasi Padang paket 10.000 masih ada? Masih ada. Itu dapat lele gede. Telur dadar enggak jadi mahal. Paling telur dadar sih. Kami seringnya telur dadar. Oke. Tapi bangga nggak masuk salah satu perusahaan startup apa gitu ya, kayak startup entertainment apa ya, traveler gitu ya? Ya, perjalanan. Bangga nggak saat itu walaupun di outsourcing? Bangga kayak walaupun sebenarnya outsourcing itu cuma buat urusan administrasi. Selebihnya Anda kerja untuk project. Untuk klien. Sistem dari klien. Mungkin aset dari pihak pemberi salari kita. Tapi ya itu maksudnya
bahagia bangga dapat pekerjaan atau bahagia di kantor si biru ini waktu itu? Bahagia dapat sedikit gengsi dari nama kantor itu sih. Oke. Dan teman-teman dunia operasional tuh asik. Asik. Menurut lu asik? Teman-teman asik. Berarti lu akan selalu membanggakan atau kayak lu di mana kerjanya? Gue lagi kerja di sini. Walaupun orang nggak nanya itu outsourcing apa enggak, tapi selalu lu kayak gue lagi kerja di sini tahu. Tapi saya selalu menjelaskan. Oh, lu jelas menjelaskan. Saya kerja di ini tapi outsourcing. Sejujur itu. Sejujur itu. Nggak mencari atensi atas kebanggaan lu. Enggak, kecuali Karena di hasil sendiri dong. betul. Nah, Kecuali di LinkedIn. oke. Ini tips and trick ya. Ah, Anda outsourcing kalau kerja di project jangan tulis outsourcingnya. oke. Akhirnya tidak tahu, tidak Oke. semua orang tahu. Oke. Tulisnya di project tapi kontrak. Berapa lama di kontrak? Itu kerjaan awal kontrak 6 bulan di divisi itu. Lu kerja berapa lama di sana? Nah, Sampai 6 bulan itu? Menyelesaikan 6 bulan kontrak itu? betul, Iya, betul. betah. Betah. Tapi pas dipindah dari itu saya tidak betah. Pindah apa nih? Pindah posisi atau pindah divisi? Pindah divisi. Oke. Sebagai divisi? Contact center service. Oh, itu Jauh banget dari pajak akuntansi ya. jauh. Terus Tapi- gimana? Tapi saya mikir saya karena suka ngobrol ya. Oke. Jadi ya ketemu orang yang operasional yang skill ngobrol itu terasa di situ. Walaupun baik ketika Oke. baik omongan juga ada secara Oke. langsung. Seperti itu. Dulu emang menganggap dunia contact center service atau customer service sebelah mata dulu sempat. Dulu. Tapi memandang sebelah matanya bukan kerjaan lu rendah sih, CS doang ibarat gitu. Dulu saya memandangnya itu enak ya kerjaan nerima telepon kayak gitu-gitu digaji. Hanya sebatas itu. Tapi yang ada tahu mungkin kalau sebagai anak kuliah mungkin mikirnya itu mata kuliah kali ya. Banyak yang harus Anda pahami untuk produknya dan kami dikejar-kejar dengan adanya handling. Berarti malas belajarnya kan? Benar dong? Malas belajar. Iya, belajar lagi, mengetahui SOP-nya lagi. Hal baru, namun Produk-produknya lagi. betul, namun ya harus dipaksakan. Yang Kap- tadinya gak suka baca harus suka baca. Iya, Betul. betul. Kalau nggak kayak gitu, kita penanganan salah kita yang kena. Oke. Nah, setelah dipindahkan betah nggak waktu itu? Enggak ya? Enggak. Nah, bertahan berapa lama ya nggak betah ini? Sebulan. Jadi 2 minggu saya cabutnya dalam artian cabut channelnya ya, sebutannya channel. TV. Bukan dong, HBO kayaknya. Nah, Oke. jadi cabut channelnya dulu sebentar ya. Sibuk. Cuk. Kerja kok malam-malam. Emang ada ya kerja malam-malam? Yo, lo. Ini contohnya NFT, kripto, daging. Jali. Banyak banget Iya, itu. lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Apa tadi? Iya, betah nggak? Maksudnya bertahan berapa lama di divisi baru ini, di channel baru ini? Sebulan. Habisin kontrak lebih tepatnya, bukan ambil one month notice. Berarti maksain aja 1 bulan terakhir gitu. Maksain tekanan batin, Tekanan batin pekerjaannya atau teman-temannya atau lingkungannya? pekerjaan bang. Nah, berarti setelah 1 bulan berlalu ada penambahan kontrak dan kayak penawaran terbaru. Seharusnya saya diperpanjang. Tapi Saya memilih untuk mengakhiri kontrak saja. karena Tidak betah. karena kan masih bisa minta dibalikin ke CS awal, QIC. Tidak bisa karena hal tersebut namanya bisnis suatu perusahaan adanya tender. Kebetulan perusahaan outsourcing saya agak kalah tender lah sebetulnya. Jadi saya dipindahkan Oke, ke oke, divisi paham. yang seharusnya. Kebijakan standar outsourcing lah. Betul. Oke. Outsourcing harus siap dipindah. Itu ya, itu pesannya. Pesannya itu. Oke. Setelah akhirnya keluar dari sana, langsung daftar lagi atau istirahat dulu?
daftar lagi karena Langsung atau karena- ditawarkan dari outsourcing yang lama ini? enggak. Oke. Jadi saya langsung datang ke outsourcing saya yang awal lagi, tapi beda project permintaan. Yang Jepang ya? Tuh, Oke, Jepang oke, disiplin banget. Iya, Itu oke. terkenal di dunia customer service. Tapi dan gede. gede dan gajinya Oke. Walau karena disiplin. disiplin. Oke, akhir. Pokoknya RDTX saya ingetin. Pokoknya di kantornya di situ. Oke, Itu oke. bagus. Oke, bagus ya. Saya juga rekomend untuk di sana. Betul, karena Anda teman kerja saya. Terus akhirnya setelah itu daftar lagi untuk project burung hijau. Burung hijau. Langsung burung hijau. Saya minta. Oh, lu yang minta. Oh, Saya saat itu minta karena udah langsung minta. udah mantan Karena sudah mantan di ex outsource kantor sana. itu. Iya, oke. Emang pilihannya apa aja? Toko oren, Oke. burung hijau. Dua. Dua. Kenapa milih burung hijau? Karena saya pengguna burung hijau, pengguna aktif. Benar. Lu belanja aja masih tradisional, Bang. Barter dong. Iya, masih pakai apa? Wesel. Ingat kantor pos, saya bayar ke kantor pos. Enggak, saya tidak setua itu ya bangsat. Oke. Berarti ya milih burung hijau karena lu adalah usernya, Pengguna aktif. aktif, Aktif. sering belanja dari sana. Belanja di situ. Sebulan ya, seaktif-aktif sebulan sekali lah. Oke. Tergantung duit. Posisi apa yang ditawarkan? Kontak center service juga. Karena Kuala Udah Lumpur- kayaknya di lingkaran itu aja ya. Oh benar, kalau udah terjun di situ untuk keluar sebenarnya bukan lingkaran setan ya sebutannya. Semuanya itu kan butuh pengalaman. Oke. Anda lamar di bagian mungkin bagian pajak, saya harus butuh pengalaman di bagian pajak. Tapi pernah minta di outsourcing ini ada nggak pajak sesuai dengan jurusan saya? Pernah minta tapi saya tidak mau juga. Lah, Karena saya mikir dunia finance itu bukan dunia saya. tapi pakai kacamata. Iya, biar keren aja sih. Oke. Akhirnya keterima di burung hijau. Diterima, Perasaannya? senang. Walaupun Perasaan senang karena dapat kerja lagi atau dapat kerja langsung tanpa nganggur lama-lama. Oke. Itu sih yang bikin seneng. mendapat di hijau senang nggak kerja? Seneng dong, gengsinya gede dong. Oke. Apalagi kerjanya langsung di sana. Oh, langsung di sana saat Langsung itu. sana, bukan kerja di gedung kandang, tapi kita tandang. Oh, langsung ke kantornya Langsung ke mereka. kantornya. Dilihat langsung oleh mereka. Betul, diawasi langsung gitu. Oh, diawasi benar. Dan kayak kalung mereka. Yo, Walaupun dibedakan. Iya. Gitu. Hari pertama bekerja gimana perasaan ketemu orang baru lagi? Di lingkungan yang baru lagi, adaptasi baru lagi. Hari pertama perasaannya gimana? Senang sih. Balik lagi sih ke setiap orang ya. Oke. Lo bisa nyesuaiin diri atau enggak? Ya emang sih. Lu awal tipikal orang yang bisa beradaptasi dengan cepat. Menurut lu. bisa. Dan itu mungkin ya tergantung orang lagi Bapak. Oke, itu di 2000 berapa? 2008. 19 akhir. 19 awal dong. Akhir. Awal dong. Saya masuk Januari 2020. 2020 kan saya naik waktu itu. Bareng Anda. Oh iya 2018 akhir, sorry. 2019 2018 akhir itu kita Anda. belum kenal saat Itu Anda dulu, Anda Iya, saya dulu. iya, benar. Saya gas bontot sebutannya. Lu tipikal kalau lagi di lingkungan baru itu kayak supel gitu atau yang diam dulu, analisa dulu atau gimana? Diam dulu. Analisa. Analisa ya, tipikal. Karena saya tipe orang yang takut ada omongan saya menyakiti mereka. Karena baru kenal. Tuh, dan takutnya nama saya jelek juga. Karena kan saya kerja di situ nantinya. Oke. Ada trainingnya? Ada dong. Sebulan. Nah, sebulan itu kayak aduh belajar lagi nih, ngafal lagi nih. Itu gimana perasaan lu setelah kayak Berat namanya kita harus belajar lagi, tapi karena mungkin kita udah kebawa senangnya kerja di tempat langsung, project langsung, dan ya dapat gengsinya lah. Zaman dulu kan masih mikirin gengsi juga ya, mungkin sedikit. karena masih muda ya. Masih muda banget ya. Masih Dua berapa umur lu? 20 ya? Enggak ya. Enggak 21, 22 lah. Kayaknya ya lupa saya 2000. Tapi lu kelihatan 30 tau. Oke.
Iya. Tapi harus dipaksa atau karena teman-teman juga nggak bisa, lu juga nggak bisa, ya udah akhirnya sama-sama belajar kayak semangat aja gitu, atau ada perasaan kayak gitu? Lingkungan kerja juga mendukung, Alhamdulillah teman-teman saat itu, suportif, wih keren. bagus. Nah kalau di dalam kelas kayak gitu kayak training, lu aktif gak sih? Enggak, Kenapa? apa ya, lebih suka dalemin dulu sih. Dalam kuliah pun juga nggak aktif. Enggak. Pantesan nggak lu? Pantesan lulusnya di waktu yang tepat, Oke, dengan tepat oke. waktu. Iya. Terus pas training sering nanya nggak kalau lu penasaran tentang perusahaannya, Pasti. SOP-nya? Nanya? Nanya. Aktif dong berarti. Iya, enggak seaktif yang nanya terus, enggak. Oh, enggak. Ada saatnya saya nanya. Oke. Iya, nanya. Iya. Itu. Kalau Perlu sih. Perlu. Terus lu ngelihat teman-teman yang aktif itu menurut lu gimana? Seneng nggak atau lu kayak lah kan ini baru ya udahlah nikmatin aja? Oh, senang karena gue bisa belajar dari dia juga, dari pertanyaan dia. Seperti itu. Ya walaupun ada mungkin yang seharusnya nggak usah ditanyain, nggak usah ditanyain dulu ya. Ada orang kayak gitu ya? Ada, setiap kantor ada. Kayak ini setiap kantor ada. Kayak dia nanya kayak misalnya tentang SOP tapi dia nanya jam pulang jam berapa? Enggak, iya, mungkin kalau ada yang kayak gitu sih bodat sih. Ya, tapi lo mungkin maksudnya nggak usah lah. Aduh lucu Iya lucu betul. Jadi maksudnya kalau kita ini kan baru, belum diterima semua SOP-nya. Kalau emang belum tahu, perhatiin aja dulu. Wih keren. Gitu. Maksudnya boleh kita selangkah lebih maju boleh, tapi kan Jangan jam istirahat terus tanyanya gitu. Iya, orang nanya aktif pas mau pulang, Kopi break. kita mau break, Anda nanya. Teman-teman Anda kesian gitu. Oke. Akhirnya selama training lulus. Deg-degan juga sih. Lulus. Ada ketentuan SNK harus kelulusannya apa gitu? Harus ada. Apa waktu itu? Waktu itu kuisnya harus minimal 80 atau 90 seperti itu. Lu pasti nilainya 91 paling ya. Oh, tidak, 95. Nyontek pasti. Oh, enggak dong. Cari sendiri. Mikir sendiri kebetulan. Google pasti. Belajar benar-benar kayak kuliah. Dan materi banyak. Tapi bisa menyelesaikan semuanya berarti ya. Mau nggak mau? Masuk nggak hitungan disiplin di sana? Masuk. Di perusahaan ini. Harus. Lu pernah telat? Enggak. Sakit? Sakit pas training enggak? Oke. Pas training enggak? Oke. Mungkin kalau sakit ya harus dipaksain sih. Tapi lulus dong. Lulus nih buktinya ada teman saya. Ini lagi duduk pun. Teman lu? Ya itu dia. Ini Nggak dia ntar aja. Ntar Ada aja. sesi Desi sendiri, Iya. Ronald sendiri. ntar ada. Kenapa? Ya udah. Terus lulus dan hari pertama langsung bekerja. Atau Tandem, iya sebutannya tandem. tandem dulu. Apa ya kalau bahasa universal tandem itu apa ya? Tag team. Bukan loh. Itu kayak main tim tuh. Enggak apa ya? Apa ya tandem ini ya? Keren. Hah? Mantau. Ya mungkin teman saya Ronald ada. Belajar observasi. Betul. Oh, iya. Observasi. Kayak KPK. Ini Aktif teman nggak? saya ini kebetulan lulusan KPK dia. Aktif nggak? Aktif Saat apa nih? saat tandem itu kayak nanya senior. Oh nanya, saya kebetulan saya nyari yang cakep tuh, itu kakak-kakak cakep. Aduh kayak begini. Ini Ronald harus pertanyaan yang berat ya. Oke. Terus melihat suasananya gimana saat kantor itu? Asik nggak? Senang. Karena apa? Enggak sih, awal-awal masih mencekam sih. Tapi kebetulan ada temen yang sudah di sana, saya nanya gimana lingkungannya. Yang saya tanya pasti lingkungannya. Percuma gaji gede kalau lu stres. Bentukan kantornya gimana? Kayak ada sekat-sekat untuk setiap komputernya atau laptop doang kayak? Kebetulan di burung hijau itu enggak ada sekat. Adanya? Adanya tekanan batin mungkin ya, kerjaannya. Tapi lingkungan maksudnya kayak Lingkungan. suasana kantor Suportif. yo, Sebutnya suportif aja ya. apa kelebihan kantor burung hijau ini menurut lo? Kelebihannya dia ngasih roti. Iya. Oh itu udah lebih bagi lo. Bagi saya udah Saat lebih. Saat itu ngasih makanannya roti lah, lumayan lah. Walaupun satu bungkus untuk satu lantai. Oke. Dan ada air galon. Soalnya saya di rumah air rebus dari keran.
Kirain kali-kali gitu. Waduh, ciduk dong. Oke. Teman, nah setelah beberapa menjalani bulan, hari itu seru nggak? Akhirnya ngerasa kayak ini nih kantor yang gue inginkan dengan nggak ada sekat, pandangan luas, galon ada, roti ada. Itu gimana? Mungkin pengen kerja di gedung kali ya. Oke. Zaman dulu tuh Sama kayak gue dong, orang kampung. iya, Yang pengen kerja di gue, karena di kampung gue kan nggak ada bangunan tinggi, tapi kayak kerja di bangunan tinggi kayak wah banget gitu. Ya. Oh lu juga? Padahal Iya. lu di orang ibu kota loh. Saya Jaksel kebetulan, tapi pinggiran gitu, dekat Ciliwung lah itu rumah saya seperti itu. Terus saya kayak ada nilai plus sendiri gitu kerja di gedung Oke. tinggi kayak gitu kayaknya Iya. seneng lah. Ya itu awal namanya awal kerja atau lanjut kerja kayak gitu. Terus saya kelihatan kalau kerjaan jadi lanjut ya. Terus Berapa lama kerja di sana akhirnya? di Burung Hijau itu 1 tahun 9 bulan. Oh, 1 tahun 9 bulan. Total Iya total. 3 tahun, blok. Ente yang 3 tahun, saya 1 tahun 9 bulan. Oh, iya. Buset. Iya, 1 tahun ya? betul 1 tahun 9 Oh, iya. bulan. Karena apa? Iya, coba karena apa? Kebijakan lah. Enggak. Lu enggak? Kebijakan juga tapi Tidak kebijakan 20%, 30%. Kebijakan yang berubah-ubah maksud gua. 30%. 70%-nya. Sebenarnya gak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Problematika pekerja begitu kan. Tuh. Bener dong. Balik lagi dong ke lingkungan dong. Iya, lu pindah kerja pun pasti ada yang begitu loh ngetemuin. Bener dong. Nggak bisa dihindari itu sebenarnya kan. Tembok bisa berbicara, hati-hati. Oh itu. Ini bener. Hati-hati. Makanya lebih baik cari aman. Nongkrong boleh, yang penting kerjaan aman, tapi hati-hati kalau pengen keluh kesah. Oh, Namanya kerja kita pasti ada keluh kesah. benar. Berarti 1 tahun 9 bulan itu banyak keluh kesah akhirnya. Walaupun awal-awal senang. Sampai akhir 2009 saya senang. Mungkin sampai 2000 bulan Juli ya masih senang ya. Masih senang lah. Oke. Tapi karena kok lama-lama begini dan saya tidak menyalahkan itu soalnya kan setiap perusahaan punya SOP tersendiri. Betul harus diikutin. Betul, dan kita sebagai karyawan harus mengikuti. Ikutin, benar. Dan itu bagus sebenarnya, tapi mungkin penyampaiannya penerapannya. Tapi overall di kantor yang kedua ini bahagia nggak? Kantor kedua 1 tahun 9 bulan ini overall dah. bahagia, kerja rasa kuliah. Bayangin rumah gua di Jaksel, kantor di Jakbar, Cengkareng. Saya waktu off atau libur saya datang hanya demi untuk bertemu teman-teman. Sempat se-effort itu. Sempat karena pengen main aja karena lingkungannya ya mendukung. Seseru itu ya. Seru itu. Seru ya. Itu. Gua Akhir akui 2022. setahun pertama seru banget sih. Bener ya. Kita sempat beberapa kali dipindah-pindah terus kayak ketemu lagi. Betul. Itu yang menguatkan aja. Betul. Agak kata sedikit. Tadi saya lagi melakukan hal lelaki. Agak kata sedikit. Nah, ya. Ya kenapa? Emang Ya kenapa? udah, biar. Oke. 1 tahun 9 bulan. Akhirnya setelah keluar dari sana pindah ke Toko online. akhirnya sempat ke Orange juga. Alhamdulillah lepas dari itu. Nah, Oke. Apa di dalam. eh, saya kenapa mengambil langkah resign di toko hijau? Karena saya punya pemikiran saya gak mungkin selamanya di dunia outsourcing. Jadi saya challenge diri sendiri sih. Bisa gak sih gua masuk ke in-house langsung, under langsung tanpa harus melewati jalur outsourcing seperti itu. Jadi saya lebih ke bisa gak sih ibarat gitu. Challenge diri sendiri. Walaupun nggak mulus, jadi kelar dari toko hijau saya masih di outsourcing cuma seminggu sih. Oh,
struggling juga ya. Ya cuma seminggu di divisi yang berbeda, di outsourcing yang berbeda, tetap belajar apa namanya, ngelamar lagi, dan ternyata nyangkut di toko oren. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Di sampai oren prosesnya berapa lama? di oren 9 bulan. Iya. Boleh gua tanya? Oh boleh banget. Bahagia nggak di sana? Lingkungan baru. Lingkungannya mungkin Eh, nggak masalah. Startup dengan lingkup yang lebih besar lagi. Betul, Benar dong. betul. Lingkungan jujur gak masalah, lebih masalahnya ke penggunanya. Balik lagi, saya customer service, tapi pengguna toko oren itu wow lah menurut saya. Ini itulah Wow-nya karena dia nggak tahu knowledge-nya, taunya marah-marah doang, atau dia tahu knowledge, cuman kayak maksa kita untuk harus bekerja keras. lebih ke merendahkan. User-usernya. Wow, saya pernah, kebetulan saya live chat, saya pernah dibilang Allah Tit, CS gajinya tit. Kok ke sana? 10.000 Lah doang. kok ke sana? Kok ke sana? Lah kok Di ke luar sana? dari konteks permasalahan, sebenarnya bukan permasalahan, soalnya kita punya SOP dan itu masih dalam estimasi. Sudah kita jelaskan sesuai SOP dengan Oke, bahasa yang benar. baik. Karena ada penilaian juga. Betul. Oke. Kami ada namanya QA. Ya, oke. Seperti itu. Jadi udah sesuai SOP, namun kita dibilang langsung, alah CS gaji 10.000 doang per hari. Oh. Sakit hati. Kejam banget sih. Kita nyari rezeki dari mereka loh. Tuh, yang sebenarnya Indonesia ini lebih ke butuh pembelajaran sih orang-orang. Buset, Diki memang, Harus pembelajaran dan harus seenggaknya membaca lah. Saya orangnya malas baca juga. Saya orang malas baca, tapi perlu adanya keinginan untuk membaca juga sih menurut saya gitu. Berarti tekan. Bentar ya. Oke. Oke. Berarti tekanannya bukan dari kerjaannya, lingkungannya, tapi dari usernya. Sangat mengganggu, tapi maksudnya kayak mengganggu sampai kepikiran ke bawah ke rumah, pulang kerja. Stres, depresi. Saya kerja ngomong kotor mulu. Tapi Bukan ya, bukan ke pengguna ya. Iya, kayak saya ngomong ngedumel. kotor, ngedumel lah. Ya wajar. Wajar lah. Nah, makanya tolong di balik Anda menghubungi customer service, Mending baca dulu. baca FAQ, dulu. info. Betul, dan mohon kalau dibantu jelasan oleh kami. Gimana ya? Tolonglah jangan di luar konteks langsung merendahkan kami. Ya, Kami kita ber- mohon juga Betul. benar. Kami bekerja untuk keluarga. Ya kami juga cari duitnya dari Ketik- bersikap sopan ini. jujur, Ya, jujur, kami ada penilaian. betul. Walaupun kita penanganan sudah benar, namun kalau customer tidak puas, Tetap aja. kesannya tidak puas, walaupun tidak puas itu bukan ke customer service, lebih ke perusahaan kami yang kena. Betul. Tuh, kami punya penilaian. Betul. Kami juga bisa aja marah, cuman kami tak paham SOP-nya Betul. juga. Kami sebenarnya sama aja. Karir kami juga. betul, sama seperti kalian lah, maksudnya punya rasa emosi juga kalau di seperti itu kan. Sebenarnya emosi sih, maksudnya emosinya dalam artian lebih ke mendem. Mendem ya. Bisa CS juga udah bisa depresi, bos, tolong dong. Depresi. Ya, kami sebagai CS bukan tahan mental untuk bisa sabar, tapi bisa depresi juga. Betul, karena kami juga, Omongan bos-bosku juga kepikiran saat tidur, benar. betul, bener banget. Kami itu sampai kepikiran loh, apa yang direndahkan itu benar-benar kepikiran sih. Oke. Kami kerja sudah sesuai SOP dan penjelasan kami sudah sesuai SOP, namun kenapa Anda merendahkan kami? Diki, kasihan banget lu. Saya sempat berpikiran saya rela jadi salah satu, mungkin saya jadi salah satu perwakilan dari customer service di perusahaan yang saya bekerja, untuk mungkin dari perusahaan yang saya bekerja bikin semacam
seminar ya. Yoi. Saya mau bantu Mau. menjelaskan kepada Anda semua sebagai pengguna secara langsung. Yoi. Gak apa-apa Anda anjing-anjingin saya, gak apa-apa, yang penting saya harus menjelaskan dunia sosial media itu kejam. Oke, Ketika benar. Anda itu bisa membunuh kami, Benar, seperti itu. yes. Membunuh dari mental dan membunuh dari kerjaan kami, seperti itu. Oke. Kecuali kami emang di luar konteks ya, Oke. seperti kita ngerendahin customer, itu baru Anda boleh marah kepada kami. Dan itu kayaknya 1:1 sejuta dari customer service. Ada, pasti ada. Mungkin itu mereka marah juga. Mungkin dari sisi Anda sudah kelewatan juga. Seperti itu. Mungkin ada omongan Anda yang menyakitkan kami. Gak mungkin api menyala kalau tidak ada penyebabnya. Gila. Itu tulus sekali user bosku yang reputasinya sudah diamond, silver, gold. Tolong. Platinum, ya Anda platinum dong maksud saya. Oke. Akhirnya di sana berapa lama? 9 bulan. Karena apa? Saya takut. Ya, saya boleh jujur aja lah. Tapi ya boleh. Tapi jangan kenapa aja gitu aja. Belum rezeki. Yes, udah. Belum rezeki. Udah ya itu. I know. Oke. Tapi saya tidak ada masalah, tenang. Tapi menurut lu kan lu ibaratnya lumayan lama di perusahaan tapi pindah-pindah. 9 bulan lumayan menurut gua. 1 tahun 9 bulan juga lumayan. 6 bulan itu juga lumayan tapi pindah-pindah. Itu akan berpengaruh nggak ke karir lu menurut lu? Kutu loncat di zaman modern ini gimana menurut? Dulu mungkin pikirannya jelek. Betul. Benar. Tapi sekarang dengan banyaknya perusahaan-perusahaan startup, kayaknya nggak menutup kemungkinan kita harus berkembang terus dong. Startup nggak hanya di marketplace jual beli. Sekarang ada e-sport, ada startup, Betul. ada jual rumah, Ada bener. agregator. ada media, Jembatan ya, agregator betul. jembatan. Nah, menjadi kutu loncat di zaman yang maju ini menurut lu gimana? Kalau kutu loncat itu menurut saya kalau Anda kerja itu kurang dari 3 bulan. Oke. Betul. Dan itu Anda yang lebih ke arah bosan tanpa alasan lain ya. Itu 3 bulan ya. Standar 3 bulan adalah bosan. Bosan. Anda mungkin resign, bosan kerja ini, pindah lagi. Nah itu jatuh Tanda kutu kutip loncat. 3 bulan. Betul. Oke. Ketika 6 bulan itu adalah kontrak semestinya dari perusahaan. Masa probation. Tapi itu standar lah ya. Standar setiap perusahaan pasti 3 bulan, 6 bulan. Harusnya HRD tahu 6 bulan adalah standar. Bukan kita kutu loncat, memang kontraknya ada yang 6 bulan. Pasti itu setiap perusahaan. Oke. Tergantung posisi juga. Betul. Ada yang harus kontrak itu setahun, penilaiannya selama setahun, itu mungkin untuk sekelas lead mungkin. Oke. Akhirnya ya jadi nggak masalah dong. Nggak Kutu masalah. kutu loncat dong. Gak masalah. Dulu mungkin iya. Dulu sangat iya. Sekarang menurut Menurut saya sekarang kalau untuk sebagai Anda pindah-pindah kerja, namun untuk dengan tujuan membangun perusahaan itu sampai seenggaknya maju. Habis itu Anda pindah dan membantu perusahaan lain seperti itu. Tapi ya itu mungkin ya kalau Anda itu punya kinerja profesional banget sih menurut saya, seperti itu sih. Oke. Tetap penilaian dari yang berwenang. Oke. Tapi akhirnya sekarang udah bekerja tetap. Maksud gua udah ada kerjaan lagi setelah Oren ini. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama? Saat Dari ini dari Oren menuju ke sini sempat nganggur nggak? 3 bulan. Waduh. Depresi sebulan. Bulan kedua sebenarnya bikin nganggur lama itu BPJS ya. Apa ya Anda ini bikin saya gimana ya? Saya nunggu BPJS saya nonaktif. Saya Nunggu sebulan dulu ya? Lebih 3 bulan. Kenapa? Sebulan standar. Jadi bulan kedua itu masih dibayarin sama kantor Oren saya. Masih dibayarin, jadi bulan depannya baru nonaktif. Gitu. Jadi saya ya total nganggur 3 bulan, Pak. Oke. Sedangkan berjuang dengan duit seadanya untuk keluarga saya juga. Akhirnya dapat lagi sekarang ya? Alhamdulillah dapat lagi. Dengan posisi apa sekarang? Sama juga. Nama bagusnya dong? Bus. Oh, ini nama bagusnya Business Customer Support. Ya, CS juga. Padahal bus itu sampai kelihatan Iya, saya keren. juga itu sampai merasa keren banget sih, tapi nggak masalah sih saya. Support keren. Dan kantor
Udah ada gap. Nah, oke, ini yang gue mau tanyakan sebenarnya. Ini titik kita yang udah kayaknya kerja udah kalau diestimasikan udah ditotalkan kan kita udah lebih 3 tahun bekerja. Lebih. Benar dong? Lebih. 4 sampai 3 tahun bekerja. 4 lah. Menurut lu gini. Menurut gue ya. Kita sekarang udah di fase dimana gue pengen karena pengalaman kita di outsourcing ya. Betul. Di pihak ketiga kita merasa bahwa gue ini tolong terima gue dengan skill yang gue punya. Gue adalah orang yang bisa loyal kalau lu menghargain apa yang kredibilitas gue. Betul. Pasti gue bertahan, gak akan main-main gue. Bener dong. Kalau di outsourcing kita udah dipakemkan lu 1 tahun doang kerja di sini ya. Akhirnya kita mikir yang kayak ya udah kenapa gue harus habisin semua kekuatan gue di sini karena 1 tahun ke depan gue belum tentu di sini juga. Betul. Ada yang namanya rasa dakdikduk. Nah, selalu Wah, ada kan? Pasti ada kalau di dunia outsourcing. Nah, sekarang kita inginnya walaupun gajinya yang enggak ya standarnya kita lah anggaplah 5,5 range menuju 6 Betul. anggaplah ya. Itu benar. Nah, tapi kita pengen yang benar-benar digaji sesuai kemampuan kita dong. Betul. Kredibilitas kita dong. Betul banget. Kita nggak akan pergi lagi ketika lu Menghargai kita. Iya, benar nggak? Betul. Lu ngerasa itu nggak? Merasa. Saya di kantor yang sekarang ini saya merasa apa yang saya punya pengalaman, perjuangan saya selama di dunia operasional terbayarkan. Nah, itu yang kita perlu sebenarnya. Alhamdulillah. Maksudnya yakin gue ya kasih ke lu semuanya, tapi kayak gue orangnya gitu loh. Ini tetapkan gue, maksudnya gimana ya? Jadikan Kasih kesempatan. ya kasih kita kesempatan untuk menjadi undernya lu deh. Betul, karyawan tetap. Itu yang kita idam-idamin dari bekas karyawan outsourcing. Kita nggak perlu lagi, menurutku kita nggak perlu gaji, tapi kita perlu kepastian. Nah, Betul. kita perlu kepastian Betul. dong. Umur semakin bertambah. Kita belum ada kerjaan tetap, apalagi laki-laki. Harga diri laki-laki dari pekerjaannya. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan karyawan tetap. Hasil akhir kan, Hasil akhir. benar dong. Lu Dan sudah jadi karyawan tetap pun mungkin jadi awal mula lagi perjuangan tapi untuk tidak, berkarir. ya berkarir benar. Ini Betul. benar-benar berkarir yang gue ingin ngasih kemampuan gue untuk memajukan bareng-bareng deh kita. Betul. Ide kita jadi acuan lu untuk maju juga. Kalau di outsourcing kita jarang mengeluarkan ide. Ada mengeluarkan ide tapi Hanya sebatas catatan di list doang. di list doang. Tapi nggak di checklist. Betul. List doang tapi nggak di checklist. Betul. Nah, kita berharap di perusahaan baru dengan yang mau mengasih kepastian pasti kita pengennya suara kita didengar. Betul. Ide-ide kita didengar. Betul. Maju bersama-sama. Betul. Ada Jangan pukul-pukul tadi. apa namanya? Ya kan saking semangatnya gitu loh. Hmm. Ada tangan gue deh untuk kita bareng-bareng maju untuk 5 tahun ke depannya. Betul. Kenapa ditanyakan ada pertanyaan HRD pengen 5 tahun ke depan apa gitu kan? Tuh. Nah itu sih. Dan ini saya ada titip pesan nih ya, buat para HRD atau perusahaan. Ya Allah keras banget sih. Gimana ya? Saya kan pengen pada saat itu saya ingin melamar sebagai trainer. Udah jelas-jelas ada tulisan require-nya itu berpengalaman atau fresh grade. Fresh grade dalam artian itu bukan yang harus baru lulus kuliah. Oke. Fresh grade dalam artian itu belum ada pengalaman di situ. Oke. Seperti itu. Maksudnya Beri kami. beri kami kesempatan. Sebenarnya gini, anggaplah saya fresh grade waktu itu melamar di trainer. Namun ditolak dengan alasan kita nyari yang berpengalaman. Nah, itu dia. Kita mau dapat pengalaman gimana kalau nggak dikasih kesempatan? Wih. Itu ya Bapak Ibu HRD ya. Ya mungkin Anda punya SOP tapi kasih kita kesempatan. Gitu. Kecuali saya sebagai Nokti trainer tuh baru pecat saya nggak apa-apa gitu. Saya kan bekerja buat Memang sebagai SOP. otak tetap Apanya yang lo omongin tentang ekonomi akuntansi? Sok-sokan memang. Bokep aja. ya akhirnya juga bokeh bang. Iya, jaga pandangan kamera Anda dulu. Ini tidak baik.
Oke. Akhirnya dari setelah 4-5 tahun bekerja dan akhirnya sekarang juga udah alhamdulillah masih bekerja. Alhamdulillah. Apa yang lu dapat selama ini? Hah? Apa yang lu dapat selama ini? Akhirnya dari proses yang lu jalani hingga hingga hari ini. Hingga hari ini. Pindah. Apa yang didapatkan? Iya, apa yang lu rasa yang lu dapat walaupun banyak kenangan buruknya juga. Kenangan buruknya juga banyak naik turunnya prosesnya, tapi apa yang lu ngerasa yang lu dapat? Tingkat kesabaran lu lebih kah atau Tingkat kesabaran, kosakata. Lebihnya di dunia customer service, kosakata Anda itu lebih unggul dibanding yang lainnya. Bisa diadu sih sebenarnya. Betul. Bisa diadu dalam artian kosakata ya. Kalau untuk bentuk pikiran ya setiap orang beda-beda dong. Betul. Tapi untuk kosakata yang sebelumnya pernah bekerja di customer service itu bisa lebih dari yang divisi lain seperti Keren. itu, dan memahami karakter seseorang. Keren. Secara gak langsung kita jadi mungkin psikiater kali ya, enggak lebih jadi Nggak memahami. percaya orang lu jadi psikiater, Bang. Saya cita-cita saya ambil jurusan psikolog, tapi saya tidak lulus di UNJ. Tolong UNJ zaman dulu tidak terima saya ya. Kenapa? Saya jadi psikolog tapi tidak lolos. Oke. Ini terakhir. Terakhir. Banyak quote yang beredar di Instagram dari selebgram, influencer, Siapa Karin? artis, tapi yang selalu pegang satu kata-kata quote yang dari lu atau dari lu yang daripada lu dengar yang menjadi yang bikin lu semangat gitu. Satu quote yang menurut lu ini gue banget, yang akan bikin lu termotivasi lagi setelah jatuh. Sebenarnya Banyak, bukan quote berasal dari itu sih. tapi ada kalau dari Yang kita bentuk dari diri pengalaman. coba kita. apa. Saya punya quote, berbuat baiklah ke semua orang. Ngezoom banget ya. Sengaja. Ini nanti Percayalah, kalau Anda berbuat baik ke lingkungan Anda, ke orang lain atau lingkungan Anda akan berbuat baik kepada kita sendiri gitu. Dan tidak ada orang baik yang mengakui dirinya baik. Itu aja. keren. Diki Novaldi. Ngerokok dulu. Tos dong. Keren sih Diki. Semangat ya Dik, mudah-mudahan. Semangat juga buat Asmi Novikar yang sering dipanggil cancel. Yoi, tos. Keren. Jangan pernah bersedih lagi, depresi hilangin, santai aja. Oh, ini tidak bisa kayak saya salah. Kita betulnya overthinking. Udah. Thank you. Maaf mengganggu waktunya, mudah-mudahan Diki kaya. Enggak kayak, yang penting sukses aja lah. Yoi. Thank you Diki, thank you atas waktunya, maaf ganggu malam-malam kerjaannya. Thank you. Kita berjumpa di lain episode. Dadah.